Selamat warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku dengan Ardi. Kali ini kita akan belajar mengenai akuntansi perusahaan dagang. Sebelumnya pasti kalian sudah mempelajari mengenai akuntansi perusahaan jasa. Nah, sekarang kalian akan mempelajari akuntansi perusahaan dagang. Nah, kalian tahu ya, jadi perusahaan dagang dengan perusahaan jasa itu berbeda untuk masalah pembukuan. Dan sini kita akan membahas lebih lanjut mengenai perusahaan dagang. Kira-kira tuh bedanya apa ya? Oke. Mungkin ini pengantar dulu ya. Nah, siklus akuntansi dagang sama jasa itu perbedaannya apa? Nah, yang pertama itu ada perbedaan akun-akun yang ada pada laporan perusahaan dagang. Itu seperti apa? Kayak seperti barang dagangan, harga penjualan, hutang dagang, dan sebagainya. Yang kedua, ada perbedaan cara melakukan perhitungan laba rugi atau rugi perusahaan. Ini sama sih, maksudnya laba rugi itu pendapatan yang kurang signifikan. Tapi di sini ada yang membedakan perusahaan tersebut. Nanti kita akan membahas lebih lanjut di part yang ketiga. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku, Ardea. Kali ini kita akan belajar mengenai akuntansi perusahaan dagang. Ini aku ambil materinya dari buku Pak Rahmat Saleh, SLMAK, dan Dr. Andes Iman Firmansyah, MSc. Nah, kalian tahu ya, perusahaan dagang dengan perusahaan jasa itu berbeda dalam siklus akuntansinya. Nah, perbedaannya itu apa aja sih? Nah, di sini ada dua perbedaannya. Ada perbedaan akun-akun yang ada pada laporan keuangan. Nah, seperti yang kalian lihat, pasti kalau ada yang berbeda, berarti akun-akunnya yang berada di dalamnya itu juga berbeda. Nah, itu apa aja? Ada seperti persediaan barang dagangan, harga pokok penjualan, hutang dagang, dan sebagainya. Yang kedua, ada perbedaan cara melakukan perhitungan laba rugi perusahaan. Nah, nanti seperti apa? Kita akan mempelajari setelahnya lebih lanjut lagi di pertemuan selanjutnya. Nah, dalam perusahaan dagang itu terdapat dua pencatatan. Ada sistem persediaan perpetual, yaitu perusahaan menyelenggarakan pencatatan yang detail atas biaya perolehan persediaan barang dagangan, baik yang dibeli maupun yang dijual. Yang kedua ada persediaan sistem periode, yang dimana perusahaan itu tidak menyelenggarakan pencatatan secara detail sepanjang periodenya. Hanya dilakukan pada setiap akhir periode atau periode. Transaksi perusahaan dagang itu ada beberapa macam. Yang pertama itu ada transaksi pembelian tunai dan kredit. Pembelian tunai dan kredit. Nah, transaksi kredit itu gimana? Transaksi kredit itu biasanya dibuktikan oleh sebuah faktur. Sebaiknya transaksi tunai dibuktikan dengan transaksi berupa nota dan kwitansi pembelian. Nah, dapat dua termin pembayaran. Misalnya ada 2/10. Nah, maksud dari 2/10 ini apa? Jadi, jika kita membeli kredit dan dilunasi dalam waktu sampai 10 hari ke depan, perusahaan itu akan mendapatkan potongan pembelian sebesar 2%. Jadi, di sini itu potongannya dan di sini itu batas hariannya. Jika misalnya aku membeli kredit mobil gitu. Nah, mobil itu aku lunasin kurang dari 10 hari. Nanti aku akan mendapatkan potongan pembelian sebesar 2%. N/30, ini maksudnya N di sini itu misalnya bisa diganti ya, mau diganti 15, mau diganti 2, 3, 5, itu bisa.
Nah, itu maksimal 30 hari dari tanggal transaksi dan mendapatkan potongan sebesar M. Jadi ini kayak kayak penjabaran gitu, dan ini rumusnya M30. Tapi 30 ini 30 hari, kalau di sini 10 hari. Nah, di sini ada contoh pencatatan secara metode periodik. Nah, di sini ini aku ambil dari buku yang diambil oleh disebutkan tadi di atas sumbernya. Pertama ada pembelian tunai. Pembelian tunai itu berarti notanya itu secara nota atau kwitansi ya, bukan pakai add enter itu enggak, soalnya dia tunai. Di sini ada barang dibeli gratis seharga 10.000. Berarti kalau 10.000 kasih kita berkurang 10.000 dan pembelian kita bertambah 10.000. Oke. Ini jurnal umum ya, guys ya. Jurnal umum. Terus jika pembelian kredit gimana tuh? Kalau pembelian kredit misalnya 10.000 dengan termin 2/10/30. Transaksi terjadi pada 2 Februari. Berarti kita bertambah 10.000, tapi yang bertambah bukan kas D. Teman-teman, jadi yang bertambah itu adalah utang dagang. Utang dagangnya berkurang 10.000. Ya, ini kredit. Ini debit, ini kredit. Nah, pelunasan yang terjadi pada 2 Februari. Nah, berarti kan itu dia belum ada 10 hari kan ya. Berarti dia mendapatkan potongannya 2%. Nah, jadi utang dagangnya kan 10.000. Potongan pembeliannya 2%. Berarti 10.000 dikali 2% itu sama dengan 500. Kalian cek sendiri ya, 2%-nya dari 10.000 itu berapa. Nah, berarti dia hanya membayar sebesar 9.800. Ada lagi nih, jika transaksi pada 2 Februari itu dilunasi pada tanggal 20 Februari, maka perusahaan itu tidak akan mendapatkan potongan pembelian. Nah, ini kayak ada dua kondisi gitu. Jadi yang ini tuh kondisinya dia bisa membayar kurang dari 10 hari, tapi yang ini lebih dari 10 hari. Nah, bisa dilihat kalau lebih dari 10 hari, itu dia tetap membayar dengan 10.000. Karena dia tidak mendapatkan potongan pembelian. Ada retur pembelian. Retur pembelian itu apa sih? Nah, retur pembelian itu pengembalian barang pada penjual dikarenakan alasan-alasan tertentu. Misalnya seperti barang yang dibeli itu cacat atau tidak sesuai gitu dengan sebelum-sebelumnya yang kita beli. Nah, penulisannya di dalam jurnal itu bisa dengan utang dagang itu ada di debit, dan retur pembelian itu ada di bagian. Ada transaksi pembelian, sekarang ada transaksi penjualan. Penjualan transaksi tunai dan kredit. Nah, kalau penjualan tunai, misalnya seharga 10.000, jadi kasnya dia masuk 10.000, penjualannya dia berkurang 10.000. Nah, kasnya 10.000 ada di bagian debit, penjualannya ada di bagian kredit. Nah, kalau kredit gimana? Nah, kalau kredit ada 10.000 dengan termin 2/10. Jurnalnya berarti utang dagang 10.000 serta penjualannya di bagian kredit 10.000. Nah, dia bisa melunasi di tanggal 5 Februari, berarti dia kurang dari 10 hari kan ya teman-teman. Berarti ditulisnya dibalik aja sama yang kayak tadi. Kalau tadi kan pas dan potongan pembeliannya di bagian kredit ya. Nah, sekarang itu pas dan potongan penjualan itu ada di bagian debit. Jadi, debit dapat potongan 2% sama debit. Berarti dapat potongan 200 perak. Nah, 200 sama 1.800 itu ada di bagian debit. Sedangkan di utang dagang terlunasi sebesar 10.000 ada di bagian kredit.
Oke, tadi ada retur pembelian, sekarang ada retur penjualan. Nah, retur penjualan itu apa? Retur penjualan itu sama aja ya, pengembalian barang kepada penjual dikarenakan alasan tertentu juga. Barang yang dijual atau dikirimkan ke gudang ternyata cacat atau tidak sesuai. Nah, itu cara menulisnya adalah retur penjualan di bagian debit, sedangkan piutang dagang di bagian tidak, ada piutang dagang dan utang dagang. Piutang dagang itu apa? Piutang dagang itu adalah hak perusahaan kepada individu atau instansi tersebut yang timbul akibat penyerahan suatu barang. Nah, piutang dagang itu terjadi adanya transaksi penjualan secara kredit kepada pelanggan. Jadi, kita pelanggannya itu pelanggannya dia membeli secara kredit kepada kita, nah itu masuk ke utang dagang. Kalau utang dagang itu kayak kita yang membeli kreditnya. Jadi biasanya utang dagang tidak menimbulkan bunga sehingga pada utang dagang jarang sekali terjadi penyesuaian. Jadi kalau utang dagang itu harta kita, kalau utang dagang itu berarti kita utang gitu ya. Jadi bedanya di situ. Ada akun kas lainnya, akun kas lainnya itu ada seperti persediaan. Persediaan itu digunakan untuk mencatat nilai persediaan yang masih tersisa pada awal periode dan akhir periode. Dan ada biaya angkut pembelian. Ini untuk mencatat jumlah biaya angkut barang-barang yang dibeli jika biaya ini ditanggung oleh perusahaan. Ada biaya angkut penjualan, di mana pengangkutan barang yang dijual ini juga ditanggung sama perusahaan. Dan harga pokok penjualan atau biasa kita sebut dengan HPP untuk mencatat harga pokok persediaan yang dijual selama satu periode akuntansi. Ongkos kirim, di mana ongkos kirim yaitu ongkos angkut pembelian, ongkos mengirimkan barang-barang yang dibebankan kepada si pembeli. Jadi dibayar oleh pembelinya. Kita tulis dalam jurnal yaitu pembelian dan ongkos angkut ada di bagian debit dan kas ada di bagian kredit. Ini bisa kita lihat ya. Perbedaan antara periodik dan perpetual. Jadi kalau pembelian tunai ini sama aja ya antara periodik dan perpetualnya itu sama aja, jadi 10.000. Nah di sini nih pembelian kredit di bagian periodik dan perpetual. Nah kalau pembelian 10.000 sama aja dan utang dagangnya di bagian kredit 10.000, ini juga sama, bagian utang dagangnya juga sama. Pembelian, tapi ini diganti dengan persediaan. Oh ya, ini tadi juga persediaan. Jadi pembelian itu diganti dengan persediaan karena baik awal karena perpetual di sini dia detail ya. Jadi benar-benar detail gitu. Jadi apa aja yang ada persediaan perolehan persediaan itu apa aja itu pasti dicatat, berbeda dengan periodik. Dimana perpetual ini sangatlah rinci persediaan dan ada retur pembelian. Di sini ada utang dagang, retur pembelian. Di sini berarti retur pembeliannya itu diganti dengan persediaan ya. Karena sama aja dianggap retur pembelian itu di metode perpetual itu adalah jumlah persediaannya. Jadi persediaannya ini bagian kredit. Nah, penjualan tunai di sini ada kas penjualan. Nah, tapi di sini ditambah dengan HPP sama persediaannya dan sebagainya. Bisa kalian pelajari lebih lanjut secara. Nah, di sini ada laporan keuangan. Intinya nggak hanya jurnal saja, tapi kita di sini ada membuat laporan keuangan laba rugi multi-step. Multi-step itu apa? Di sini ada pendapatan kotor,
penjualan, namanya ada penjualan bersih. Penjualan bersih itu didapatkan dari pendapatan kotor dikurangi dengan penjualan dan penjualan. Kita akan melakukan penjualan bersih. Nah, laba kotor itu didapatkan dari penjualan bersih dikurangi dengan harga pokok penjualannya. Ini dikurangi dengan beban-beban yang ada, dan totalnya total untuk beban operating expense dasar. Jadi dia pendapatan operasionalnya sebesar 49.000 dikurangkan dengan beban-beban ya. Terus ada beban-beban lain juga. Beban-beban lain seperti pendapatan bunga dan beban-bunga. Nah, jika dikurangkan akan menghasilkan laba bersih. Ini merupakan laporan laba rugi multi-step. Cara menghitung HPP itu gimana? Jadi kaitan ya antara dan HPP. Karena di sini ditanyakan HPP dan kita harus menghitung HPP-nya terlebih dahulu. Baru kita bisa menghitung seterusnya. Ini ada persediaan pada awal ya 1 Desember itu berarti pada awal periode sebesar 50.000, ada pembelian persediaannya 200.000, diskon pembelian ada 18.000, receh pembelian 5.000, dan biaya angkut sudah segini, totalnya berarti 40.000. Kita kurangkan, berarti pembelian bersih itu 160.000. Nah, persediaan di akhir, persediaan dijual itu 160 ditambah 50.000. 210.000. Nah, kali persediaan akhirnya di gudang itu tinggal 40.000. Ini HPP-nya sebesar 210 dikurangi dengan 40.000, yaitu 170.000. Terima kasih, dan ini untuk materinya. Kita lanjutkan lagi bersama itu. Di sini kita akan langsung saja ke pembahasan latihan soal akuntansi perusahaan dagang. Nah, di sini aku udah kasih soal satu nomor, di mana di sini ada akun-akun yang sudah tersedia. Dan di sini cara disuruh membuat laba rugi bentuk tidak langsung dan langsung. Tidak serta buatlah aplikasinya. Ini kecil, jadi kita akan ke Excel. Di sini ada laba rugi bentuk tidak langsung dan laba rugi langsung. Kelas di dalam ini, laba rugi tidak langsung. Nah, laba rugi tidak langsung sama langsung itu sebenarnya sama aja, tapi di laba rugi tidak langsung itu kalian menjelaskan lebih detail gitu. Jadi misalnya beban operasi itu terdiri dari beberapa, itu kalian sebutkan satu-satu. Itu boleh kita penjualannya tadi udah ada di sini. Kita lihat di sini. Ada di sini ada penjualannya di sini sebesar 11.343 juta. Kita pakai di sini sebesar segitu. Terus ada beban pokok penjualan. Nah, ini PR ya teman-teman. Jadi kalian kalau bisa kalian menggunakan di sini. Pertama kali itu penjualan dulu, terus beban.
Nah, beban pokok penjualan di sini ada sebesar 7.850.000.000. Nah, kan menghasilkan laba kotor jika penjualan kurang dengan beban pokok penjualan itu akan menghasilkan laba kotor. Laba kotornya sebesar 3.493.493.493. Harap kalian masih terlihat. Terus beban operasi dari ini tadi ya, di mana ada beban gaji senilai 916 juta, dengan beban beban pengiriman tidak ada, beban lain-lain ada, di mana total beban penjualan itu sendiri ada 1.649.000.000. Dan ada beban lagi, artinya semua beban itu dimasukkan ke beban-beban operasi ya, beban gaji karyawan, bebannya yaitu 2.058.000.000. Kalau laba kotor dikurangkan dengan total beban operasi, dia akan menghasilkan laba operasi ya, belum laba bersih. Jadi beda, laba operasi dan laba bersih beda. Nah, laba operasi ini nanti kita kurangkan dengan pendapatan dan beban lainnya, seperti pendapatan sewa dan beban bunga. Ada beban bunganya, ada beban bunganya 21 juta, tapi dia pendapatan sewanya nggak ada. Menghasilkan 943.400. Nah, ini dia laba ya, karena di sini positif, maka dia mendapatkan keuntungan. Nah, tadi bentuk tidak langsung, jadi bentuk langsung ini sebenarnya beban bagi langsung itu lebih ringkas ya, dan lebih ringkas. Pendapatan dikurangi beban tentunya. Pendapatan ini didapatkan dari penjualan, pendapatan sewa dan pendapatan bunga. Pendapatan sewa dan pendapatan bunga adanya tadi kan beban bunga, bukan pendapatan bunga. Jadi nol, jadi tetap pendapatannya 11.347 juta. Dan ada beban pokok penjualannya ada 11 ini, beban penjualannya ada 1.644.000.000. Dan jumlah ini tadi, beban non administrasi adalah ini ada beban bunga yang beban bunga ada 20 juta. Nah, di sini menghasilkan 943 juta 400.000. Nah, bedanya langsung kalian tidak bisa menentukan faktor dengan adaptasi. Jadi kalian di sini menghitung total keseluruhan laba yang didapatkan. Udah benar-benar laba bersih. Kalau di laba rugi langsung. Tapi kalau di laba rugi tidak langsung, kalian bisa mengetahui laba kotornya, mengetahui laba bersihnya, dan mengetahui laba bersihnya. Dia nanti yang mandiri. Jadi setiap mereka mesti mempunyai keadaan yang sesuai. Kita sendiri itu jadi karena akibat laba atau rugi yang didapatkan dari perusahaan itu sendiri. Nah, di sini ada yang pertama modal rupiah. Modal rupiah pertama kali modal rupiah ada 3.499.100.000. Berjalan, laba yang berjalan itu laba bersih yang didapatkan tadi ada 943.400, dan dia menarik uangnya
menjadi uang pribadi atau kita sebut dengan pre ada sebesar 100 juta. Nah, berarti kalau kenaikan ekuitas pemiliknya nggak 900 lagi, tapi menjadi 843.400.000. Nah, ini adalah akhirnya yang didapatkan yaitu 4 juta dan 4.250.000. Oke, begitu penjelasan mengenai akuntansi perusahaan dagang bagian laba rugi bentuk tidak langsung dan langsung beserta ekuitas. Harap kalian paham ya mengenai laba rugi langsung dan tidak langsung serta ekuitas ini. Nah, kalau misalnya kalian mau bertanya, boleh banget tanya di kolom komentar yang sudah disediakan.